Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kerahmatan nikmatnya agar kita masih dapat menghirup udara yang insya Allah berkat ini. Tak lupa pula kita junjungkan salawat bertasalam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdirinya Ananda di sini hanya untuk memberikan tausiah singkat yang berjudul 3 amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdillah ibnu Mas'ud qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amali ahabu ilallah?" Apa sajakah amalan paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, qala as-salatu 'alal waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu summa ayu. Lalu saya bertanya lagi, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Qultu summa ayu. Lalu saya bertanya lagi, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al-jihadu fis sabilillah, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tadi, 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-salatu 'alal waqtiha, salat 4 waktu. Yang sering disebut orang adalah on time. Salat 4 waktu ini yang berarti apabila muazin telah memandangkan azan, maka bergegaslah untuk mengganti baju dan untuk pergi ke masjid. Karena kenapa? Apabila kita sholat 4 waktu, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kita akan menegakkan tiang agama yang seperti telah dijelaskan dalam hadis lain yang berbunyi, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi apabila kita sholat 4 waktu, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak sholat, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dan kita akan berdosa, apalagi sholat 5 waktu. Jadi apabila muazin telah memandangkan azan, maka kita jangan bertele-tele lagi untuk pergi ke masjid. Karena kenapa? Karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara memuliakannya. Dan yang kedua, tidak membentaknya, apalagi melawannya. Berbakti kepada orang tua, apabila kita dengan cara memuliakannya, membentaknya atau melawannya. Karena kenapa? Karena kita apabila melawannya atau membentaknya, kita akan menjadi anak durhaka. Na'udzubillah min zalik. Berbakti kepada orang tua, janganlah sekali kalian berkata karena kenapa? Itu bisa menyakitkan hati kedua orang tua dan kita tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Karena apa? Ridallahu fi ridho walidaini. Ridho Allah terletak dalam ridho orang tua. Ridho orang tua saja tidak dapat, apalagi ridho Allah. Jadi janganlah sekali kalian melawan orang tua. Karena kenapa? Ridho Allah tidak akan mendapat. Ridho Allah tidak akan kalian dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ataupun Misa IKTV yang insya Allah dirahmati Allah. Berbakti kepada orang tua ini janganlah kalian remehkan. Karena kenapa? Apabila kita tidak berbakti kepada orang tua, kita akan masuk neraka jahanam. Karena kenapa? Berbakti kepada orang tua ini adalah salah satu contoh dari berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, al-jihadu fis-sabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang telah difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak suka bagimu. Tapi boleh kamu tidak menyukai sesuatu apabila tapi itu baik bagimu. Dan kamu tidak boleh menyukai sesuatu tapi itu baik bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Berjuang jalan Allah dengan cara berusaha dan bersungguh-sungguh. Karena kenapa? Kalau kita berjuang jalan Allah, kita akan menegakkan yang agama. Berjuang jalan Allah ini dengan cara berperang. Karena kenapa? Apabila kita berperang, kita akan meninggikan agama. Dan apabila kita berperang, jangan kita salah niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi apabila niat kita buruk, maka perbuatan itu juga buruk. Dan sebaliknya, apabila niat kita baik, dan kita akan menjadi baik, perbuatan kita akan baik. Dan pada saat itu, marilah kita berubah atau memperbaiki niat kita. Karena apa? Kalau kita salah niat, maka salah juga perbuatannya. Dan sebaliknya. Sahabat IKTV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita untuk berjuang jalan Allah? Berjuang jalan Allah ini tidak hanya untuk melawan musuh-musuh yang menyerang umat Islam, tapi dengan banyak cara. Yang pertama, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu ini salah satu berjihad di jalan Allah? Karena apabila kita menuntut ilmu, dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, dari kita yang bigal menjadi pintar, dari kita yang tidak tahu apa itu ayat Quran menjadi apa itu tahu itu apa ayat Quran. Hadirin ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sahabat IKTV yang insya Allah Allah muliakan. Berjuang jalan Allah ini yang kedua dengan cara berpuasa. Karena apa? Berpuasa itu kita menahan rasa nafsu, menahan rasa sabar akan lapar, haus, dan dari pandangan. Karena kenapa? Apabila kita tidak menahan rasa haus, hawa nafsu, dan pandangan, maka puasa itu tidak ada artinya. Karena puasa itu hanya Allah yang mengasih pahalanya. Dan kita tidak akan tahu berapa pahala kita puasa pada hari ini, esok, dan hari kemarin. Jadi apabila kita berpuasa, janganlah salah niat. Karena innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau kita berpuasa, janganlah kalian salah pandang, apalagi salah perbuatan. Hawa nafsu harus dijaga. Dan sekarang kan sedang hari Ramadan, kita harus bersegera untuk sholat 4 waktu dan lain-lain. Kesimpulan tausiah singkat dari yang saya bawa hari ini, yang pertama, sholat 4 waktu. Jadi janganlah para sahabat IKTV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah sekali-kali kalian bertele-tele untuk sholat kepada Allah. Karena kenapa? Sholat itu dengan cara bersujud kepada Allah. Apabila kita bersujud kepada Allah, maka kita akan bertemu dengan Allah. Jadi muazan telah memandangkan azan, janganlah sekali-kali kalian bertele-tele lagi. Dan yang kedua, janganlah kalian membantah kedua orang tua atau melawannya. Berbakti kepada orang tua lah. Karena ridho Allah terletak di dalam ridho orang tua. Ridallahu fi ridho walidain. Ridho Allah terletak di dalam orang tua. Yang telah disebutkan dari hadis tadi, janganlah sekali-kali kalian membantah kepada orang tua. Dan yang ketiga, berjuang jalan Allah. Kalau kita berjuang jalan Allah, maka kita akan menegakkan agama Islam. Dan kita akan menjadi orang yang salah satu dari orang-orang Islam yang pernah berjuang di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah atau pemirsa IKTV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sekali-kali kalian melanggar 3 amalan tadi. Karena kenapa? 3 amalan tadi adalah 3 amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi. Mungkin hanya ini tausiah singkat dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf.
karena saya ini manusia karena yang benar itu datangnya dari Allah dan salah itu datangnya dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.